Oke bos, bagaimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Kita lanjutkan pembahasan masih sekitar BPJS untuk orang hamil. Penting ini Pak. Penting ini untuk ibu-ibu yang sedang hamil tapi tidak pegang BPJS. Orang hamil yang secara ekonomi kurang mampu gitu ya. Kalau yang mampu ya bisa bayar umum nanti pas lahiran atau menggunakan BPJS mandiri. Tapi ini untuk yang ibu hamil yang dalam kategori kurang mampu tapi dia tidak pegang BPJS. Nah, kalau di video yang lalu kan kita bahas ketika dicek di sistem BPJS-nya ada. Nah, dicek di sistem misalnya BPJS-nya ada, cuman nggak pegang kartu, mungkin karena hilang, karena memang tidak nerima, tidak tersalurkan kartunya. Nah sekarang begitu dicek di sistem melalui nomor NIK, BPJS-nya itu tidak ada, tidak terdaftar sebagai penerima BPJS PBI. Nah, berarti ini mah sungguhan dia tidak punya, sungguh benar-benar enggak punya. Bagaimana nanti pas lahiran supaya tetap si orang tidak punya ini bisa dilayani secara gratis oleh pemerintah tanpa BPJS? Ada Pak, solusinya kita buat jam persal, jaminan persalinan. Ini akan dibiayai dari kas daerah biasanya gitu kan. Setelah kita tahu bahwa orang hamil itu tidak punya BPJS atau tidak aktif BPJS-nya, pasti segera buat berkas jam persal. Bagaimana caranya? Pertama datang ke desa. Apa yang dibawa ke desa? Fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, rekening listrik satu paket Pak. Rekening listrik satu paket. Kalau 2 paket nggak bisa. 2 paket itu kan untuk orang kaya. Ini kita mencerminkan kita orang miskin. Jadi 1 paket. Foto rumah tampak depan, tampak samping, dan dalam rumah. Itu agar nantinya kan ini akan masuk ke dinas. Dinas tahu bahwa ini yang mengajukan jam persal ini orang tidak mampu, dilihat dari cerminan dokumen keadaan rumah gitu kan, untuk memberi gambaran. Nah gitu. Setelah itu kan, jadi saya ulang, yang dibawa ke desa itu untuk pembuatan jam persal, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, foto kondisi rumah tampak depan, samping dan dalam, kemudian rekening listrik yang 1 paket. Nanti sampai ke desa akan dibuatkan sebuah keterangan bahwa yang bersangkutan sedang hamil dan secara ekonomi tidak mampu, agar di-cover oleh jam persal kelahirannya. Biasanya yang nanda tangan di surat keterangan itu ada RT RW, RT dan RW, kemudian kepala desa, TKSK. TKSK itu tenaga kesejahteraan, TKS sekitar sosial. Waduh saya lupa pemirsa, itu TKSK. Apa itu TKSK? Tahu nggak Bang? Nggak tahu. Masa sih? Ada TKSK. T-nya tenaga. Apa lagi? TK tenaga kerja. Ntar kita cari lagi ya. Pokoknya TKSK aja. TKSK yang ada di kecamatan itu posisinya dia suka pekerja sosial yang ada di tingkat kecamatan, itu TKSK. Kemudian tadi saya ulang ya, yang menandatangan nanti di surat keterangan tidak mampunya itu RT RW, kepala desa, TKSK. TKSK itu orang Pak, dia kepanjangan tangan dari dinas sosial yang posisinya ada di kecamatan. Kalau di kecamatan Cirinten namanya Pak Mahmud. Nah gitu.
gitu. Nanti yang terakhir Pak Camat. Nah itu nanti berkas-berkas yang dibawa dari rumah tadi, foto KTP, kartu keluarga, foto rumah, rekening tadi nanti dilampirkan. Ini diserahkan kepada bidan. Nah, biasanya diserahkan kepada bidan. Oleh bidan nanti diinventarisir sebagai ibu hamil yang tidak punya BPJS dan kelahirannya akan di-cover oleh jam persal, jaminan persalinan. Begitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu hamil dan pada umumnya kita semua, agar kita bisa mengantisipasi. Jadi buat jam persal itu nggak mendadak, Pak. Jadi begitu mau lahiran baru karena tidak punya BPJS suka sibuk bikin jam persal. Jadi dari jauh-jauh hari. Kalau bisa yang dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan udah disiapkan itu. Gitu kan. Tapi untuk yang tidak mampu ya khusus. Kalau yang mampu, orang yang menengah ke atas lah ekonomi, mampu untuk bayar BPJS. Kalau tidak punya BPJS PBI yang diberi pemerintah, lebih baik membuat BPJS mandiri, bayar sendiri. Nah, caranya nanti saya terangkan. Pokoknya untuk pembuatan BPJS mandiri untuk keluarga yang mampu bayar sendiri, biasanya itu aktifnya itu 14 hari ya Pak. 14 hari dari pembuatan. Jadi jangan mendadak juga pas mau lahiran baru bikin BPJS. Nanti BPJS-nya belum jadi, orok merojol mentare ya, jangan. Jadi usahakan usia 6 bulan kandungan itu udah punya BPJS mandiri gitu. Kalau memang tidak di-cover dengan jam persal. Jadi kesimpulannya, jika ibu hamil yang ekonominya tidak mampu, berasal dari keluarga tidak mampu, kalau tidak punya BPJS PBI bisa di-cover dengan jam persal. Tinggal datang aja ke desa membawa persyaratan yang telah saya uraikan tadi. Mudah-mudahan demikian. Kita nanti nyambung di video selanjutnya, kita akan bahas tentang pembuatan BPJS yang mandiri ya. Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.